Kita mulai aja ya, Kak. Yaudah yuk, kita mulai aja yuk. Udah Supaya mulai nggak aja ya. kelamaan juga. Nah, Nanti kalau mau oke. kenalan bisa kenalan berikutnya, oke? Oke, kakak stop videonya ya supaya lebih lancar sharing screen-nya. Oke, aku juga Oke. ya. Nah, adik-adik, kita kan udah pernah nih sekali dari Semesta Kumbu sama Tawa Bocah tentang coding. Nah, tadi ada Nadine, ada Naura, itu ada nggak yang udah pernah ikutan yang sebelumnya? Atau tahu nggak apa itu coding? Naura, Nadine, dan Reka udah pernah ikut yang kelas lalu atau udah tahu coding itu apa? Siapa nih yang mau jawab? Naura mungkin. Nadine, oke. Nadine udah pernah tempat buat membuat game mungkin? tempat bikin game katanya Kak Pams. Iya. Salah satunya lah ya bikin game. Tapi sekarang kan pada punya paling nggak pasti pernah tahu smartphone dong. Ya. Apakah di situ main game kah? Apakah nonton video? Atau mungkin dengerin musik? Nah itu semua Buat pakai animasi, program. Betul. Buat animasi. Nah itu semua dibikinnya pakai yang namanya aplikasi. Nah aplikasi itu dibikinnya pakai coding. Kalau mau ngebikin aplikasi yang buat handphone, itu gimana caranya? Ya nggak bisa langsung, itu yang ngebikin itu udah sekolahnya bertahun-tahun juga gitu. Tapi sekarang itu yang namanya coding itu kalau di luar negeri yang dari SD pun udah belajar. Nah, kita yang di Indonesia jangan mau kalah dong. Masa kalah melulu sama orang luar negeri. Nah, makanya Kak Pams itu jalin kerja sama Semesta Kumbu supaya adik-adik bisa ikutan kelas codingnya gitu. Dan ini gratis ya, kalau buat yang hari 1-2 minggu sekali ini gratis. Cuman kalau memang mau ada yang lebih berminat banget, nah itu bisa hubungin Kak Pams atau nanti dari tawabocah.com buat lihat. Tapi sekarang kita mulai aja yuk. Hari ini kita mau bikin apa sih? Kita mau bikin animasi. Nah, animasi apa? Karena hari ini masih pertemuan pertama, kenalan dong. Kalau kenalan, nama dong. Makanya tadi kakak tanya, namanya siapa? Semua. Nah, kita hari ini mau ngebikin animasi, namanya sendiri-sendiri, dan ini gerak. Seperti ini nih. Ini namanya ya, Tawa Bocah. Kita gerak kayak gini. Seperti ini. Mulai dari situ dulu. Oke? Setuju semua? Setuju, teman-teman? Boleh dinyalain loh mic-nya ya. Boleh Jadi bisa dinyalain langsung mic-nya. ngomong. Kalau mau ada yang tanya, boleh. Boleh. Oke? Kalau gitu, kita mulai aja. Gimana caranya? Pertama mulai ke scratch.mit.edu. Buka browsernya masing-masing ya. Terus masuk ke sini nih. Scratch MIT Edu. Kakak kasih juga nih di chatnya. Tuh. Di chatnya juga udah ada. Masuk ke situ. Terus kalau baru pada masuk pertama kali, itu bisa join, bisa sign in. Supaya apa? Supaya nanti kalau udah bikin aplikasi, aplikasinya nggak hilang. Atau kalau nggak mau daftar, kasih coba-coba nih. Bisa aja langsung create di sini. Oke. Nah, hari ini kita mau ngapain? Kita ajarin dulu deh. Kalau memang misalnya mau pada join, bisa nih, klik yang di sini. Join Scratch. Kemudian di sini harus ngasih nih. Username-nya, password-nya. Kemudian setelah dikasih, di next, sampai nanti bisa ke register. Nah, sekarang coba deh, kakak kasih waktu 5 menit ya, buat kalau ada yang mau daftar, boleh daftar. Atau jangan 5 menit ya, kelamaan deh, 3 menit ya. Kalau ada yang mau daftar, boleh daftar.
ke Oke. scratch.mit.edu, kemudian klik join di atas. Kakak nggak bisa daftar karena udah ada username-nya, jadi kakak kasih contoh aja, misalnya di sini bahwa bocah 2, password-nya terserah adik-adik ya. Ya, silakan bikin teman-teman. Kasih 2 menit ya buat bikin. Oke, Kak. Kak, hari ini kita cuma bikin animasi aja. Iya, kita hari ini bikin animasi. Kalau coding juga pelan-pelan. Kan adik-adik juga kalau belajar matematika, nggak langsung belajar perkalian, nggak langsung belajar pembagian. Tapi belajar dulu kan angkanya dari 1 sampai 10, terus tahu nanti dari 11 sampai tahu-tahu 100, baru belajar penjumlahan, pengurangan. Nah, coding juga sama. Hari ini kita belajar dulu yang sederhana. Nanti kalau adik-adik rutin ikutan, yang 2 minggu sekali, nah nanti kita lama-lama bakal jadi bikin yang lebih bagus lah. Lebih susah juga tapi. Jadi kalau karena kita namanya klub coding, bukan kelas, jadi setiap minggu tuh kita bisa diskusi bareng-bareng gitu ya, Nadine. Minggu ini mungkin ada progres apa, ada kesulitan apa, boleh. Atau misalnya di rumah lagi explore apa, terus mau dibahas di 2 minggu ke depan gitu, boleh juga kan ya, Kak Pams ya? Boleh banget itu. Nah, Jadi jadi saling belajar gitu ya, Kak? iya. Jadi ini bukan sekolah, ini klub. Iya, Jadi kalau memang betul. misalnya ada yang mau diomongin bareng-bareng, ya ayo kita omongin bareng-bareng. Makanya kalau bisa ajak teman-teman yang lain, tambah rame, tambah seru. Ada yang udah selesai? Ada yang baru gabung nih? Udah, Kak. Ya. Buat yang baru gabung, udah ini ya. ya, udah ya. Buat yang baru gabung, coba cek yang di chat-nya. Kemudian di situ ada scratch.mit.edu. Nah, masuk ke situ ya. Klik linknya, kemudian bisa join Scratch. Nanti juga nggak apa-apa, karena ini udah pada mulai. Tapi sekarang buat yang udah join, udah pada bikin account, kita bisa sign in ke akunnya masing-masing. Pakai username sama password yang barusan dibikin ya. Udah mulai dong. Iya, biarin. Pakai Scratch. Oke. Oke. Udah semua berarti ya? Lanjut berarti bisa lanjut nggak nih teman-teman? Bisa. Bisa. Lanjut ya. Apa ini? Bagus. Oke. Nah, yang udah kita langsung aja bikin. Bikinnya gimana? Bikinnya dari yang di sini. Oh iya, teman-teman, kalau misalnya ada yang nggak ngerti bahasa Inggris, bisa ya ganti bahasa. Ganti bahasa bisa digeser ke paling bawah. Kemudian di sini bisa pakai bahasa Indonesia. Cuman kakak nyaranin, kalau emang belajar coding, emang lebih baik belajarnya bahasa Inggris. Karena coding itu dikenalnya mendunia. Jadi semua orang dari Amerika, dari Rusia, dari Cina, itu bisa pakai Scratch ini, Scratch yang sama. Makanya kalau bahasanya memang bisa Inggris, lebih enak. Nanti bisa juga kali ngobrol sama orang dari luar negerinya. Nah, yang di klub coding ini kita akan pakai bahasa Inggris. Oke. Nah, yuk kita create. Yang di kiri atas ini ada nih. Create. Klik. Sampai keluar kayak gini. Nah, kalau udah keluar kayak gini, kita kasih dulu nih namanya. Ini nama aplikasinya mau apa? Kita kasih aja. Namanya Hello.
tawa bocah. Ya, atau Oh. bisa juga teman-teman kasih yang lain, namanya masing-masing misalnya. Hello Naura, hello Reka, atau siapapun. Oke. Kakak sambil jelasin ya, kalau memang misalnya ada yang ketinggalan, karena kakak kecepatan, langsung aja bilang, nanti kita tungguin. Cuman tungguinnya juga nggak lama-lama banget. Oke. Nah, tiap kali bikin aplikasi baru, kalau kita pakai Scratch, ini keluar nih kucing kayak ginian. Kucing ini, karakter kucing, namanya kalau di Scratch itu namanya sprite. Jadi semua yang nanti bakal gerak-gerak, semua yang bakal tadi ada animasi, nah itu namanya sprite. Nah kita kan mau bikin nama nih hari ini, dan nama itu kan huruf. Nah jadi yang kucing ini kita bisa nggak pakai dulu. Dihapus saja kalau gitu, kalau nggak mau pakai. Caranya gimana? Di sini ada nih ikonnya, yang tempat sampah, diklik. Nah hilang deh. Nah terus kalau udah hilang gimana? Yang kucingnya sekarang bisa bikin namanya masing-masing. Kakak bikinnya dari yang sederhana dulu ya. Namanya kan panjang juga nih, tawa bocah. Nah, kakak bikin dulu yang tawa doang. Jadi 4 huruf. Bikinnya gimana? Kita tambahin tuh sprite lagi di sini. Jadi yang di kanan bawah, yang sprite, diklik aja. Yang di sini, di bagian letter, nah ini ada huruf-hurufnya nih. Nah, boleh nih, tinggal pilih namanya masing-masing siapa. Kalau tadi ada Nadine, ada Reka, nah tinggal dipilih hurufnya masing-masing. Jadi kalau sama kakak tawa bocah, ya kita ambil dulu dari T, kemudian T-nya kakak geser dulu nih. Cara gesernya gimana? Mouse-nya diarahin ke sini, diklik, kliknya jangan dilepas, ditahan, kemudian digeser mau ditaruh di mana. Nah, itu. Sekarang ulangin lagi nih. Kalau nggak nemu hurufnya di mana katanya? Kalau nggak nemu hurufnya, ada di sini ya, yang buat sprite di bagian nih. Ikutin yang di screen-nya, di layarnya kakak. Mouse-nya diarahin ke sini nih. Yang tombol biru ya. di kanan bawah, yang ada tulisannya Yang ada si sprite. kucingnya ya. Iya, betul. Diklik aja tuh kucingnya. Kemudian diklik nih, yang letters atau yang huruf. Nah, pilih nih hurufnya. Ada banyak di situ. Dapat nih yang A. Kakak geser lagi, klik, tahan, geser lagi ke sini. Kemudian lagi baru TA. Sekarang tawa, W. Keluar lagi, klik, tahan, geser. Kemudian satu huruf lagi kalau namanya kakak tawa bocah. Bocahnya ntar dulu, kita ambil yang tawa dulu. Tawa. Oke. Sampai di sini ada yang bingung? Teman-teman gimana? Masih bisa ngikutin? Nadine, Reka? Bisa, Kak. Iya, Aman Kak. ya? Medina? Ya? Bingung. Medina bingungnya di mana? Baru join, Kak. Oke, udah bikin akun Scratch-nya? Belum. Sudah. Sudah kan? Sudah. Pernah. Oke, udah dibuka akun Scratch-nya? Sudah. Oke, kalau udah dibuka, udah create belum tadi? Udah create. Belum. Nah, kalau Oke, belum, sekarang create dulu ya. di bagian sini nih, create-nya adanya kira-kira di bagian sini. Create ada tulisan project create di atas. di atas. Ini nih. Ketemu. Nah itu loh. Create. Ini tadi kan dipencet sama. Yang ini ya, yang buat nantinya ya. Ada tulisan create, terus diklik ya. Ya. Oke. Kalau udah tambahin sprite-nya satu-satu, bikin namanya sendiri-sendiri ya.
Nama sprite-nya bisa dari yang sini. Iya. Iya, Medina. Jadi hari ini Medina. kita sama-sama mau bikin nama nih. Terserah Medina mau bikin namanya apa, Medina atau Medi atau apa. Terus kita bikin supaya bisa dianimasiin namanya gitu. Ya. Tapi ini huruf-hurufnya gimana? Huruf-hurufnya dari yang sini ya. Bentar. Yang choose a sprite. Bentar. Choose a sprite di situ. Di kanan bawah. Terus dilihat nih yang bagian letter atau huruf. Nah, di sini ada banyak huruf-hurufnya. Misalnya mau bikin namanya Medina, Dina gitu. Ya dipilih satu-satu. D, I, N, A. Oke ya. Kita tunggu 1 menit ya. Supaya nggak kelamaan nunggu. Nadine aman? Lagi tiga huruf. Oh, lagi 3 huruf. Oke. Reka aman? Reka nih ada nggak ya? Nggak ada suaranya. Aman, oke. Hari ini ada Kak Ici juga. Hai Kak Ici. Naura aman? Udah? Iya. Udah ya. Lanjut kayaknya ya, Kak. Lanjut nggak nih, ya. teman-teman? Lanjut ya. Lanjut. Nah, terus kalau udah apanya? Sebelum animasinya, ini kan masih polos nih belakangnya putih. Tadi kakak kasih lihat kan di gambarnya kakak di yang pertama ada gambar gunungnya. Nah, itu kita bisa nambahin tuh latar belakang kayak gitu. Namanya apa? Namanya backdrop latar belakang. Nambahinnya gimana? Nambahinnya bisa nih. Dari yang paling kanan bawah. Jadi di sebelahnya sprite, ini ada tombol satu lagi nih. Choose a backdrop. Nah, ini kita bisa nih. Klik di sini. Terus tinggal pilih deh. Mau pakai yang mana backdropnya. Bebas, terserah. Mau dipakainya seperti apa. Kalau yang ini kakak mau pilih yang namanya slope. Tapi yang adik-adik di sini bisa pilih terserah ya. Nih, jadinya kan bagus, lebih berwarna. Coba tambahin backdropnya masing-masing. Bebas pilih. Kenapa diganti? Ini loh, ini kan masih nerang backdrop. Sudah. Udah ya? Udah kita semua? Lanjut sekarang. Udah. Semua. Oke. Sekarang kita lanjut nih ke kalau ini baru cuman gambar doang, belum bisa ngapa-ngapain, belum ada animasinya. Nah, supaya ada animasinya gimana? Di sebelah kiri ini yang namanya coding. Baru ini nih yang namanya coding. Ada blok-blok, ini namanya blok. Satu buah ini namanya satu buah blok. Ada yang move 10 step, berarti gerak tuh 10 step. Dan ini banyak nih jenis-jenisnya. Yang biru ini buat motion, buat bergerak. Yang ungu ini buat looks, buat penampilan. Ada yang buat suara juga. Kemudian ada yang buat macam-macam deh. Operator, segala. Itu kita ada penjumlahan, segala macam. Nah, makanya kalau tadi di depan kan ada yang nanya, aplikasinya kita bikin animasi doang. Iya. Tapi kalau nanti animasinya lebih susah, mau bikin game gitu misalnya, nah ini nanti semua dipakai nih. Cuman hari ini kita akan mulai dari yang sederhana dulu. Nah, animasi. Namanya animasi itu sebenarnya apa sih? Nah, kakak masih ingat tuh, kalau dulu kakak waktu masih kecil, waktu masih SD, SMP, kakak suka tuh bikin kertas, kemudian kertasnya digambar, ada orangnya nih. Terus kalau mau bikin orangnya kayak jalan gitu, nah kita gambar tuh dikit-dikit. Orangnya dari gambar orang yang posisinya berhenti, terus gambar orang yang posisinya maju sedikit ke depan, terus gambar orang lagi yang maju lagi sedikit ke depan, gitu terus.
Nah, terus kertasnya dibolak-balik. Tapi kebolak-balik kertasnya itu cepat banget. Sehingga orangnya tuh kayak berjalan gitu loh. Nah, itu sebenarnya yang namanya animasi kalau pakai kertas. Tapi kalau pakai komputer, ya caranya sama. Kita gerakin sedikit-sedikit, cuman gerakinnya cepat banget. Makanya seolah-olah geraknya cepat. Itu kalau yang namanya animasi. Nah, kalau orang disuruh ngelakuin sesuatu cepat, capek dong lama-lama. Bosen lagi. Tapi kalau komputer enggak. Komputer itu bisa bergerak cepat, nggak pernah capek, nggak pernah bosen. Tinggal kita nyuruh aja. Nah, di sini kita yang akan belajar nih, nyuruhnya si komputer ini gimana? Nyuruhnya si Scratch. Contohnya gimana? Contoh ya, kakak pilih huruf T nih, huruf pertama ya, yang di namanya kakak T. Jadi di sini diklik nih, yang T. Terus ini mau dibikin nih, buat ganti warna. Nah, ganti warna caranya gimana? Di sini ada nih, bloknya yang buat ganti warna, yang ungu ya. Kalau digeser sedikit, ini ada nih. Change color effect by 25. Ini misalnya. Dari kita mau ganti warna, change color effect dong. Ini bisa dipakai. Ini bisa nih, diklik. Diklik di sini. Kakak ulangin lagi ya. Diklik di sini. Kemudian digeser ke yang tengah. Nah. Oke, coba ya adik-adik klik dulu, kemudian geser ke sini. Tapi tadi kakak bilang kan, kalau namanya animasi, itu sebenarnya ngulang sesuatu. Diulang nggak? Nah, diulangnya bisa macam-macam caranya. Bisa nih kita misalnya bikin. Bukan. Ini. Diulang caranya. Dari Ya. yang mana yang kamu nggak ngerti? Ya, sebelumnya. Sebelumnya yang mana? Habis kasih background. Habis kasih background. Oke. Iya, ini kita baru mau mulai yang habis kasih background ya. Nah, klik yang di huruf pertama. Jadi namanya siapa? Klik di huruf pertamanya di sini. Terus klik di sini yang ungu. Terus dari yang ungu ntar digeser nih sampai ketemu yang namanya change color effect by 25. Nah, ini blok ini diklik, tahan, kemudian digeser ke tengah. Nah, ini. Terus kita harus ngulang-ngulang lagi nih. Kan tadi kakak bilang tuh, kalau namanya animasi sebenarnya cuma ngulang-ngulang, cuman ngulang-ngulangnya cepat banget. Nah, ngulang-ngulang gimana caranya? Bisa kita geser terus nih, jadi bikin bloknya sampai 100 baris ke bawah. Bisa sampai 1000 baris ke bawah. Tapi kalau kayak gitu kan capek. Yang capek kitanya dong. Nah, di Scratch atau yang dinamanya coding itu ada sesuatu yang bisa dipakai buat ngulang. Contohnya apa? Lihat blok yang orange, kalau udah. Nah, blok yang orange ini yang buat ngulang-ngulang nih. Yang namanya kontrol. Misalnya nih, kita mau ngulang terus-terusan. Karena kan tadi kakak bilang komputer tuh nggak pernah capek. Boleh tuh kita ulang forever, selama-lamanya. Jadi klik yang orange, forever-nya digeser ke tengah. Oke. Apa yang mau diulang? Kita kan mau ngubah-ngubah warna nih. Nah, yang mau diulang tuh sebenarnya perintah yang ungu, yang change color by 25. Nah, ini digeser nih. Jadi yang udah punya dua blok kan di sini, yang orange sama yang ungu. Klik yang ungu, sekarang digeser, dimasukin ke dalamnya. Baru tombol mouse-nya dilepas. Klik. Nah, jadi bentuknya kira-kira kayak gini. Oke, coba dulu ya adik-adik. Kakak Ici ikut nyoba nggak? Aku lagi mengerjakan yang tadi kamu tugaskan, merevisi. Ntar dulu Kira-kira ya. ikut nyoba. Ya. Tadinya pengen ikut sih, cuman ntar lah. Aku menyimak aja. Oke. Yang lain gimana? Teman-teman udah? Sudah. Udah Oke, ya. lanjut Kak. Nah, lanjut. Nah, terus tadi kakak bilang juga tuh, yang namanya animasi itu sebenarnya geraknya cepat. Tapi namanya gerak,
pasti ada jeda waktunya dong, ada nunggu sebentar, walaupun sebenarnya itu cepat banget sehingga orang biasa mata kita nggak bisa ngikutin. Nah, buat nunggu itu kita bisa pakai yang ini nih, ada blok yang wait. Nih, jadi yang wait ini digeser, masukin pas di bawahnya yang ungu. Jadi gambarnya gini ya, berlapis nih. Ada forever, di dalamnya forever ada blok ungu 1 sama blok yang orange lagi 1. Cuman sekarang kita mau memperkecil nih. Oke, kakak kasih tahu maksudnya gimana. Ini udah selesai sebenarnya. Yang di blok T ini bisa nih sekarang berubah-ubah warna. Cuman yang di bawahnya ungu itu apa? wait 1 second yang ada di sini. Wait 1 second. Oke. Ya, oke. Nah, cuman sekarang kita ngasih tahu nih sama si Scratch-nya. Kamu harus mulai ngulang-ngulang loh. Mulai mengulang-ulang ganti warna, terus tunggu 1 detik. Nah, itu pakai blok apa? Pakai blok yang namanya event di sini, yang kuning. Bukan yang orange ya, yang kuning. Event itu apaan? Jadi kalau adik-adik pada main game, terus misalnya mencet panah ke atas, terus kan nanti tokohnya jalan tuh ke atas atau ke depan atau kemana. Nah, itu namanya event. Ada tombol atasnya itu diklik, timbullah kejadian, timbullah event. Kejadiannya tombol atas diklik. Nah, di situ sebenarnya yang coding itu kasih tahu kalau tombol atas diklik harus ngapain. Sama juga kalau di Scratch. Di sini kan ada bendera hijau nih. Tulisannya. Nah, ini kita bisa juga sebagai eventnya, sebagai pemicunya. Maksudnya gimana? Coba di blok yang kuning, ini ada nih yang when bendera hijau klik. Nah, ini digeser, disambungin ke paling atas. Kayak gini. Kalau udah, kita teman-teman? udah bisa. Sudah. Ya? Oke. Oke, kalau udah, sekarang coba deh. Diklik nih yang bendera hijau di masing-masing. Nah, coba perhatiin, huruf depannya pasti berubah-ubah warna. Wah, iya. Berhasil nggak, teman-teman? Berhasil. Berhasil ya. Cuman, kan kita masih bisa lihat nih, habis hijau, ada hijau tua, biru tua. Nah, berarti apa? Kita masih bisa balik lagi ke contohnya kakak yang tadi, kan kalau pakai gambar orang, kemudian ada kertasnya dibolak-balik tapi cepat banget tuh. Nah, kalau 1 detik kayaknya masih kurang cepat deh. Nah, kita bisa tuh yang di wait 1 second ini bisa dicepetin. Jadi kita mau nyuruh jangan 1 second dong, jangan 1 detik dong, buat animasinya. Misalnya kita pakai 1/5. Di sini udah pada tahu angka desimal kan ya. 1/5 itu 0,2 kalau desimal. Nah, di sini kita bisa kasih nih 0,2. Pakainya titik ya adik-adik. Kenapa pakainya titik kalau bukannya koma? Karena kalau yang di Scratch ini kan yang bikin orang di Inggris sana nih. Nah, kalau di Inggris sana desimal itu penandanya titik, bukan koma. Kalau di kita kan di sekolah koma. Nah, itu bedanya. Jadi di sini pakai nih yang 0,2 second. Udah. Udah ya. Kalau udah coba jalanin lagi. Jalanin laginya gimana? Klik lagi bendera hijaunya. Nah, sekarang berubah juga warnanya, tapi lebih cepat. Berhasil. Berhasil ya. Good job tuh yang berhasil tuh. Udah bisa bikin animasi sendiri. Nah, kita lanjut ke huruf kedua ya, adik-adik ya. Sekarang coba deh. Huruf kedua. Nah, animasi itu banyak macamnya. Kalau yang tadi, yang huruf pertama, ini yang lagi jalan ini kan ngubah warna. Nah, kita yang huruf kedua, ini mau ngelakuin sesuatu yang beda. Muter-muter angkanya. Nah, caranya gimana? Adik-adik kan, kalau komputer
pada tahu copy paste dong. Nah, di sini kita juga bisa nih copy paste nih bloknya. Jadi nggak usah geser-geser. Jadi bisa nih dari yang bloknya ini, yang di huruf T, diklik yang paling atas, yang bendera hijau klik, diklik, Ctrl C, atau copy, terus sekarang masuk ke yang blok kedua, yang huruf kedua, Ctrl V buat paste. Nih. Kalau sekarang dijalanin lagi, tuh, dua-duanya udah bisa berubah warna. Oke ya? Iya. Cuma untuk yang huruf kedua, kita nggak mau ngubah warna nih. Kita mau bikin hurufnya muter-muter. Jadi gimana? Jadi blok ungunya diganti. Blok ungu ini kan yang blok animasinya. Kita ganti untuk muter, pakai yang mana? Pakai blok biru, pakai yang motion. Kemudian blok ungunya dibuang nih. Buang blok ungunya gimana sih? Bisa gini. Digeser dulu keluar, blok ungunya. Tapi yang orange kan juga ikut. Nah, orange-nya harus digeser juga nih, supaya misah. Yang blok ungu sama blok orange-nya. Baru yang blok ungunya dibuang. Diklik lagi di blok ungu, kemudian digeser ke kiri. Nah, hilang deh blok ungunya. Oke. Baru kita tambahin sekarang blok yang biru. Blok yang biru, misalnya yang ini. Turn 15 degree. Berarti ini muter dong ke kanan sesuai arah jarum jam 15 derajat. Geser. Masukin ke yang blok forever. Nah, kemudian bisa disuruh nunggu juga. Oke, kebetulan ya. Bingung sih, bingung. Huruf kedua belum jalan. Itu suara dari siapa ya? Tolong di-mute. Terima kasih. Lancar? Aman semua? Udah Aman, bisa? teman-teman? Dapat 2 huruf? Ya. Sudah. Oke. Lanjut ya, kita lanjut ke yang huruf ketiga ya. Nah, huruf ketiga. Huruf kedua gimana? Huruf kedua yang ini. Di dalamnya dikasih blok biru, bukan blok ungu. Blok biru yang turn 15 degree. Jadi bloknya yang huruf kedua bisa muter-muter. Oke. Aman, kita bisa lanjut ke huruf ketiga ya. Huruf ketiga. Di huruf ketiga, kita mau bikin animasinya kayak apa sih? Berubah warna udah, muter udah. Di huruf ketiga kita mau ngubah ukurannya nih. Jadi tambah gede, kemudian menciut ke ukuran aslinya. Tambah gede lagi, menciut lagi ke ukuran aslinya. Gitu terus. Contohnya gimana? Sama nih. Boleh copy paste dari yang di sini. Boleh bikin lagi. Nah, ini kakak bikin lagi supaya apa? Supaya pada ingat bikinnya gimana. Dari event dulu pertama. Pada waktu bendera hijau diklik, diulang-ulang dong. Nah, ulang-ulangnya pakai apa? Pakai yang kontrol ini, forever. Oke. Yang di huruf ketiga ya, jadi huruf ketiganya diklik dulu. Terus, apa yang mau dilakukan? Tambah gede, habis itu balik ke ukuran aslinya. Tambah gede, kemudian balik lagi ke ukuran aslinya. Nah, gimana caranya? Nah, kalau tadi yang di huruf pertama sama kedua, kita cuma ada satu perintah sebenarnya. Di huruf pertama ngubah warna doang, di huruf kedua itu muter doang 15 derajat. Kalau di sini, kita mau nyuruh 2 perintah nih sebenarnya. Tambah gede dulu, kemudian nanti tambah kecil, balik ke ukuran aslinya. Nah, caranya gimana? Nah, di dalam blok yang orange ini, di dalam blok yang perulangan ini, sebenarnya di dalamnya bisa dikasih blok perulangan lagi. Maksudnya gimana? Contohnya nih, kita mau bikin ini tambah gede dulu dong. Berarti kita bisa pakai yang ini. Di dalamnya blok forever, tambahin tuh blok repeat.
Ya, jadi coba ya satu-satu. When bendera hijau klik, forever, habis itu di dalamnya forever ada repeat 10 kali. Jadi ulangin dong, tapi 10 kali aja. Apa yang mau diulang? Kan kita mau bikin tambah gede nih. Berarti kita cari nih, yang di bagian yang ungu, change size. Geser ke dalam. Nah, jadi numpuk-numpuk kayak gini nih bloknya. Oke? Aman? Change size. Berhasil teman-teman? Berhasil. Berhasil Oke. ya. Coba sekarang dijalanin deh. Oh, gede banget. Oke. Habis gede terus nggak balik ya teman-teman ya? Tapi habis gede terus nggak balik. Nah, itu tuh. Gimana caranya supaya balik? Nah, di sini kita juga yang mesti ngasih tahu nih sama si Scratch-nya. Balikin dulu dong ukurannya ke aslinya. Nah, ukurannya asli ini apaan? Ukuran aslinya pakai yang blok yang ungu juga nih. Ada set size tuh 100%. Jadi 100 ini ukuran aslinya. Coba digeser dulu. Kemudian ditaruh nih, harus disambungin bloknya supaya bisa jalan. Di mana nyambunginnya? Nyambunginnya yang paling plus adalah di tengah-tengah nih. Di antaranya blok kuning sama blok orange yang forever. Jadi nyambunginnya gimana? Kalau kita udah bikin code di Scratch, kita bisa kok misahin lagi code-nya. Coba klik blok yang forever-nya. Blok yang forever ya yang diklik. Tahan. Geser. Nah, baru ini disambungin nih ke blok yang kuning, yang bendera hijau klik. Baru yang ini disambungin lagi di bawahnya. Jadi bloknya sekarang kayak gini. Oke ya. Sekarang kalau ini dijalanin lagi, balik ya, dari kecil jadi gede sampai layarnya penuh. Tapi kalau layarnya penuh, nggak bisa kelihatan dong huruf-huruf yang lain. Cuman huruf ketiga doang yang kelihatan. Nah, kenapa? Dia, si Scratch ini kita tadi cuman bilang gedein dong, tapi kita nggak pernah bilang kecilin dong, balik ke ukuran aslinya. Nah, makanya di sini kita bisa nih, di dalam blok forever ini bisa panjang banget. Bisa ditambahin lagi. Nah, kalau kita yang di sini, yang repeat 10 ini change size by 10. Berarti gedein dong sebanyak 10 kali. Nah, kita bisa juga nih, begitu udah digedein, kecilin dong. Nah, maksudnya gimana? Coba dikasih copy, klik di yang blok repeat, yang ini ya. Kemudian di Ctrl C, Ctrl V. Dapat Punya nih. saya nggak bisa. Kenapa? Punya saya nggak bisa balik. Iya, ini kita baru mau balikin. Mungkin. Oke. Nah, di sini ada blok repeat kan? Jadi sekarang blok repeat-nya ada dua nih. Forever, repeat, kemudian ada repeat lagi. Nah, repeat yang di atas, ini kan buat ngegedein. Repeat yang di bawah, kita buat ngekecilin. Ngecilinnya gimana caranya? Size-nya yang diganti ya, adik-adik. Kalau di sini angkanya positif, plus, itu tambah gede. Nah, di sini kalau buat ngecilin, angkanya kita kasih minus depannya. Nih. Jadi change size by 10 yang atas, yang di sini change size by minus 10 yang di bawah. Oke? Loh, belum berubah. Masih gede. Gimana nih? Masih gede. Karena yang ini belum kita sambungin, yang bawah. Nah, ini harus disambungin ke blok yang di sini. Tapi di mananya? Nah, nyambunginnya yang harusnya ada di sini nih. Di dalamnya blok repeat, di dalamnya blok forever, tapi di bawahnya blok repeat yang pertama. Oke. Jadi bloknya bentuknya kayak gini.
when bendera hijau klik, ukurannya di reset dulu dong, balik ke ukuran aslinya. Terus pakai block forever. Nah, di dalamnya block forever itu ada 2 buah block repeat. Block repeat yang atas yang buat ngegedein, block repeat yang bawah buat ngekecilin. Bedanya apa yang ngegedein sama ngecilin? Gedein pakainya plus 10 di blok ungunya, ngecilin pakai minus 10. Oke? Kak, Sekarang kalau ya, boleh nggak Nadine ganti sedikit, Kak, boleh, codingnya? boleh. Oke. Tapi sekarang kalau ya bloknya seperti ini, kita jalanin lagi. Nah, tuh, huruf ketiganya tambah gede, kemudian tambah kecil, balik ke ukuran aslinya, kemudian diulang-ulang lagi. Oke ya, kita udah punya 4 buah blok. Udah punya 3 buah animasi. Sekarang kita pakai lagi animasi yang keempat. Animasi yang terakhir di sesi ini. Yang keempat ini apa? Udah punya ganti warna, udah punya muter-muter, rotasi, udah punya beda ukuran. Nah, yang terakhir, kita mau bikin huruf A, huruf keempat ini, geser ke kanan, kemudian balik lagi ke posisi awalnya. Terus ke kanan lagi, kemudian balik lagi ke posisi awalnya. Jadi gimana? Klik yang huruf keempat, kemudian mulai lagi, when bendera hijau klik, kemudian ada lagi block forever, kemudian kita mau geser. Nah, tapi kalau nanti kita geser doang, dia bisa-bisa nggak balik lagi ke tempat aslinya. Sama kayak tadi yang huruf ketiga. Tadi kan jadi gede doang tuh. Terus, nah, kakak liatin lagi ya huruf ketiga itu. Terus kan supaya dia nggak tambah gede, terus kita kasih nih blok ungu yang pertama, set size to 100. Nah, supaya apa? Supaya mulai dari keadaan awalnya dong, dari ukuran awalnya. Nah, kalau di sini kita juga mau ngelakuin hal yang sama nih. Karena dia geser dan mau kita geser ke kanan dan ke kiri, kita harus kasih tahu dulu nih, sebelum mulai geser, kamu harus balik dulu ke posisi awal, ke letak awalnya di sini. Nah, nentuin letaknya gimana? Nah, adik-adik kalau lihat di sini, ini ada yang namanya X sama Y nih. Nah, X itu posisi di kanan kirinya, 122, kalau itu temannya kakak. Kalau yang di masing-masing bisa beda-beda ya, nggak harus sama persis 122. Kalau posisi atas bawahnya, ini di sini, di contoh ini 50. Nah, adik-adik bisa tuh catat dulu tuh, X-nya berapa di huruf keempat, Y-nya di huruf keempat berapa. Kalau udah, ke yang biru, blok biru, terus ada nih, blok yang namanya go to. Nah, kalau adik-adik lihat, go to ini kan juga ada X sama Y-nya nih. Nah, ini disamain dulu sama blok yang huruf keempatnya adik-adik yang ada di sini nih. Jadi kalau yang temannya kakak, ambilnya di sini adalah go to X-nya 122, Y-nya 50. Kayak gini. Sama antara ini dengan ini. Oke? Baru habis itu, kita sambungin blok yang forever. Kemudian, kita juga mau geser kanan-kiri. Berarti mirip nih kayak yang tadi yang huruf W, yang huruf ketiga. Ini kan dia tambah besar, tambah kecil. Ada 2 buah blok repeat di sini. Nah, di sini kita juga punya seperti ini. Di dalamnya forever ada 2 buah blok repeat. Jadi kayak gini. Oke. Kemudian, kalau buat ngergerakin, pakai apa? Kalau di sini tadi kita pakai blok ungu buat ganti ukuran. Kalau buat gerakin, kita pakai blok biru. Di sini ada move 10 step, move 10 step. Geser aja ke dalam blok yang pertama, repeat pertama. Oke. Kalau sekarang kita jalanin, A-nya geser.
tapi ke kanan terus, nggak pernah ke kiri. Kalau diulang lagi, geser kanan terus, nggak pernah ke kiri. Nah, dari kita harus minta dia geser dong ke kiri. Caranya gimana? Pakai lagi block move 10 step. Tapi kalau sekarang ngegerakin ke kiri, itu pakainya angkanya minus, negatif. Tuh. Jadi kalau sekarang kita jalanin lagi nih, nggak bisa gerak. Yang W sama yang A, yang W besar, kemudian kecil ke aslinya. Kalau yang A, geser kanan, kemudian geser kiri ke aslinya. Oke, aman ya semua? Gimana teman-teman, aman? Iya, tapi nanti ganti beberapa. Nggak Gak apa-apa, apa-apa, boleh. boleh dong. Yang namanya coding tuh memang harus kreatif. Ini kan Kak cuma ngasih contoh aja. Tapi boleh loh discuss di WA group atau apa, boleh diganti-ganti. Oke, aman ya? Nah, kita yang minggu ini, yang pertemuan ini, sampai di sini dulu. Tapi yang di minggu depan, kita masih ada PR-nya nih. PR-nya apa? Ini kalau yang aslinya. Ya, karena ada bocahnya, karena nama kakak kan panjang tuh. Kalau sekarang dilihat, yang bocah ini, animasinya beda. Dia bisa geser, entah kemana, kemudian nanti balik lagi ke aslinya. Jadi nama bocah lagi. Nah, ini yang akan kita bikin nanti di klub coding berikutnya. Hari ini kita sampai di sini dulu. Kakak cuma mau ngingetin, kalau adik-adik penasaran banget gimana sih caranya bikin game segala macam, bisa ke tawabocah.com. Di situ ada kursusnya, bisa adik-adik ngomong sama mamanya atau papanya kalau mau ikut kursus ini gimana. Atau bisa aja subscribe ke sini nih, ke Tawa Bocah Belajar Coding yang di YouTube. Linknya ada ya yang di chatnya, jadi yang di atas. Atau kakak paste lagi nih. Bisa subscribe ke sini. Di situ banyak tuh video coding tutorial. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Oke. Silakan subscribe, dan ini gratis yang di sini. Boleh di-share ke banyak-banyaknya, boleh ajak teman-teman yang lain. Jadi tambah ramai. Oke, sampai di sini. Gimana? Pada senang nggak sama coding? Ada pertanyaan atau ada komen nggak teman-teman? Enggak. Apa? Enggak ada. Nggak ada. Oke, jadi kan hari ini kita udah coba-cobain tuh 2 minggu lagi kita akan cobain hal yang berbeda. Tapi supaya seru nanti di-share juga ya hasil coba-cobanya teman-teman di grup WhatsApp gitu ya Kak Pams ya? Boleh. Nge-share-nya gimana? Nah, Nah, kakak ajarin dikit nih ya. Kalau tadi kan udah ada yang di sini. Kak, Sorry ini nih, aku yang putus-putus kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini adik-adik tinggal share aja di sini. Ada tuh tombol share-nya di atas. Ya, di sebelahnya nama aplikasinya, tinggal di-share aja nih. Di-share, kemudian bisa nih copy link yang di bawah. Nah, link ini yang di-copy bisa nih di-share ke grup WA-nya yang Semesta Kumbu, Klub Coding Kumbu. Oke, hari ini sampai di sini aja. Balik lagi ke kalian. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi nanti silakan di-share, terus nanti kalau misalnya mau ada yang ditanyain, mau ngobrol-ngobrol di grup gitu, mau minta challenge berikutnya juga boleh banget, silakan ya. Kan itu tadi kayak Nadine udah nyobain ganti-ganti gitu, terus mungkin hasil ganti efeknya beda gitu. Nah,
mau cerita atau mau nanya-nanya boleh ya Nadine dan teman-teman yang lain ya. Ya. Jadi kita ketemu 2 minggu lagi, jamnya sama, jam 3, oke? Oke. Baiklah, jangan lupa kalau misalnya mau ngajak teman-temannya boleh. Nomornya jangan ke nomor aku, nomornya ke nomor Kak Ayu aja. Nomor Kak Ayunya ada di grup, nanti aku kasih tahu ya. Oke. Oke, Terima kasih terima kasih semuanya. semuanya. Kak Pams, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Alia. Sampai bertemu Kak Ici, Kak Umi, Sampai thank you ya. ketemu. Dadah Yuk. semuanya. Have a nice week. Dadah. Bye-bye. Ya. Aku close ya. Dah.